agama atau kepercayaan sebelumnya adalah Katolik. Nah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Coba Bang Krisna ucapkan syahadat, tapi sendirian ibaratnya, entah waktu di rumah atau apa. Kalau setelah mengucap itu rasanya itu tenang atau berarti memang bisa jadi hidayah. Tapi kalau setelah mengucapkan itu kita rasanya kok risih atau gimana, berarti bukan hidayah. Nggak perlu lama sih. Kemarin pas saya habis dari sini, waktu hari itu tuh kan mau perjalanan ke Polda nih, mau pulang ke Polda, di motor itu langsung saya ucapkan, nggak terasa. Oke. Yang pertama, nama Bang Yohanes Dian Risna, ya. Tempat tanggal lahir Jember, 24 Desember 1985. Agama atau kepercayaan sebelumnya adalah Katolik. Nah, abang kakak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hidayah ini tentu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang terlahir ke muka bumi ini dari kandungan ibunya itu lahir secara fitrah. Dalam artian apa fitrah itu? Fitrah itu adalah mengaku Allah sebagai Tuhannya. Kita lihat ya dalam Al-Quran, yaitu di surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 172, itu kan ada perjanjian antara Allah dengan hambanya ketika masih di dalam kandungannya. Ada katanya apa itu katanya? Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Gitu kata Allah gitu ya. Kemudian apa kata si hamba? Qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Iya benar. Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Jadi setiap manusia itu punya fitrahnya. Fitrahnya adalah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan dia kenapa berbeda agama, beda keyakinannya, beda kepercayaannya adalah lingkungannya, ya kan? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian lingkungannya lah, orang tuanya lah yang menyebabkan dia bisa dengan agama yang ini, agama yang itu dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah saudara kita pada kesempatan pagi hari ini sudah kembali menuju fitrahnya, yaitu mengakui Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak dan patut untuk disembah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Takbir. Alhamdulillahi Rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman. Insya Allah kita dapat kisah mualaf lagi nih. Nah, alhamdulillah ini di samping saya ada Bang siapa nih namanya? Krisna, panggilannya Krisna. Bang Krisna. Terus kayak di ini ya. Krisna kayak ada lah ya. Oke, Bang Krisna ini asalnya dari mana nih? Saya kelahiran Jember, Jawa Timur. Jauh juga ya. Itu bisa ke sini kenapa tuh? Dulu itu ceritanya bisa merantau ke sini ya. Saya ke sini ini tahun 2005 ke udah lama. Kalbar ya.
Kalbar ikut paman saya di sini. Ikut paman. Nah, lulus sekolah kan 2004. Oh, Terus kesini 2005. 2005 itu udah selesai sekolah berarti? Udah. Udah, siap. Coba Sekarang? merantau. Oh, sekarang kerjanya apa nih, Bang? Ya? Kerjanya apa sekarang nih? Saya kebetulan dinas di Polda. Woi, Kota Polda Polri. ya. Berarti orang Polda. Saya ada salah deh. Siap. Bang Krisna ini kan kalau boleh tahu sukunya dulu nih, suku apa nih? Saya asli Jawa. Oh, Jawa. Oh, agak lembut-lembut ya. Oke. Bang Krisna, kalau ngomong tentang Islam nih, sebelum masuk Islam, Ya. apa yang di benak Bang Krisna tentang Islam sebelum masuk Islam ya? Sebelum masuk Islam ya, jujur aja ya. Ya. Ya mungkin ya sekarang kan kita eranya kan media kan. Iya. Jadi apapun yang berkembang, apapun yang terjadi di masyarakat, entah di semua kalangan, semua golongan, mungkin tidak sampai 10 detik udah bubar kan. Iya. Terus kita tahu sendiri ya akhir-akhir ini tuh banyak radikalisme kan. Oh iya. Radikalisme ya nggak bermaksud untuk Betul. gimana kan. Memang Ya. luar biasa media sekarang. Lalu Terus di pandangan saya tentang Islam sendiri ya karena saya lingkungannya kan teman-teman saya pergaulan, terus bahkan di lingkungan tempat tinggal saya asli di Jawa sana itu mayoritas memang Muslim. oh, mayoritas. Iya, memang Ya, Jawa. mayoritas. Ya. Terus ya selama ini saya nganggap Muslim itu baik. Mungkin kalau ada sesuatu yang agak menyimpang itu kan mungkin dari oknumnya atau golongan tertentu kan. Tapi kalau Muslim secara keseluruhan saya rasa itu baik. Baik, Bang. Berarti memang Baik. dari sebelum masuk Islam pun Bang Krisna udah mandang Muslim itu ya agama yang baik gitu. Iya, baik. Oh, oke. Tapi background agama Abang dahulu itu Kristen ya? Saya Katolik. Oh, Katolik. Oh, siap. Berarti tidak ada pandangan yang sebelumnya itu. Kadang-kadang kan biasanya tuh banyak Iya, orang tuh iya. berpikiran, Iya. apa sih Islam ini? Iya. Gitu, segala macam. Nah, berarti Abang merasa bahwa Islam ini ya baik-baik aja. Baik. Oh, oke. Lalu kan tadi Abang udah ceritakan oh Islam ini baik. Lalu apakah itu yang membuat Abang tiba-tiba pengen masuk Islam? Nah, sebenarnya kalau ditanya ya apa alasannya itu, sebenarnya sampai sekarang saya nggak bisa jawab. Oh, Belum bisa jawab. Cuma ini nih saya rasakan prosesnya panjang mungkin dari tahun kemarin, udah setahun lebih mungkin saya rasakan tuh. Ya nggak tahu ya. Tiap kali saya berdoa itu, bahasanya itu selalu minta petunjuk, diarahkan jalan yang baik. Saya kan berdoa kepada Tuhan itu. ya. Nah, akhirnya puncaknya itu bulan mungkin pas puasa kemarin ini? itu Oh. puasa kemarin itu. Nah, di situ ada satu titik di mana ya bisa dibilang tiba-tiba tapi susah bilangnya apa ya. Tiba-tiba saya ingin masuk Agama Islam. dan itu sangat mengganggu sekali. Oh, berarti terganggu sekali ketika Abang udah merasa yakin nih Islam. Oke, berarti ketika belum masuk Islam itu terganggu sekali gitu. Iya. Gitu ya, Bang? Iya. Ada apa ya? Saya sempat introspeksi. Oke. Kenapa sih kok saya sampai condong ke arah ini, terus ngambil jalan ini kan? Saya introspeksi lagi, ada nggak orang yang nyuruh saya? Nggak ada juga. Oh, Terus karena lingkungan, ya nggak juga sih. Ya sebenarnya sebenarnya? pengalaman saya yang benar nih, waktu bulan puasa kemarin itu kan saya sakit tipes, jadi sendirian di rumah tuh. Sendirian. Saya kan tinggal di asrama polisi di Jeruju. Di Jeruju. Nah, Oke. Pas waktu itu saya kondisi lagi sakit sendirian gitu. Nah, terus saya subuh itu terbangun. Pas waktu subuh itu saya bangun dengar suara tarhim kalau nggak salah. Oke. Iya, Ya, entah, namanya tarhim ya? Iya, tahrim. Tahrim ya, Tahrim. Sebelum azan subuh itu. Sebelumnya tuh.
Betul ya? Sebelum azan subuh tuh apa namanya? Tarhim ya, Tarhim. ya. Nanti kena hujat juga. Nah, terus di saat itu saya nggak tahu ya, di saat itu tuh saya ngerasa tuh kok ada sesuatu tuh susah diomongkan apa ya. Padahal saya sering dengar suara masjid, suara itu sering, cuma ya nggak pernah merhatiin kan. Nah di saat itu kok aneh rasanya, kok adem sekali gitu. Ini mulai masuk hidayah ya, Mas. Nggak tahu. Nah habis itu setelah itu saya mulai apa? Yang saya biasanya nggak pernah merhatikan teman saya sholat di kantor itu, saya mulai merhatiin, mulai tertarik gitu. Nah terus pelan-pelan saya mikir, apakah ini yang dinamakan hidayah kan? Atau apa? Akhirnya saya cari orang untuk sharing kan. Saya temuin salah satu teman saya yang mualaf juga, sharing. Nah, saya juga nanyakan, mau saya emang mau ngelurusin niat gitu. Oke, lurusin ini. Lurusin. Takut salah jalan. Kan, Gitu. gitu. Apakah ini betul-betul hidayah atau hanya ego? Kan kadang-kadang kan kita ngerti kan tipis kan. Iya, tipis sekali. Petunjuk nih, Tipis padahal. tisu dia. Nah, akhirnya oleh Pak Ustadz siapa yang kemarin? Ustadz Akbar. Ustadz Akbar dengan satu lagi Ustadz siapa ya? Ustadz Abbas. Ustadz Abbas. Saya kasih Luar biasa ya. pandangan. Ustadz Abbas ini yang sering mengalapkan orang. Oh iya. Kena juga berarti Anda? Kenal kemarin aja. Kena ya. Ustadz Akbar kena, Ustadz Abbas kena. Iya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Akhirnya, Lalu? Beliau itu ngasih pandangan. Dan yang saya suka itu ya, ngasih pandangan tuh bukan sifatnya ayo langsung, enggak. Kita kan kalau udah kayak gitu kan apa ya? Kadang-kadang ya kita you feel insecure. Ya, feel. Beliau cuma ngasih pandangan gini. Kalau ini memang betul-betul hidayah atau petunjuk, itu arahnya itu pasti ke depan tuh ke arah yang lebih baik. Oke. Baik untuk diri sendiri, untuk orang-orang sekitar. Tapi kalau ini hanya ego, itu arahnya pasti yang enak-enak aja, yang bahkan cenderung menyimpang. Jadi saya kembalikan lagi ke diri saya kan. Apakah itu? Nah, dari situlah saya flashback lagi sih. Oke. Semenjak saya punya keinginan untuk masuk muslim ini, kok saya itu ya kita namanya manusia kan pasti ada kesalahan kan? Ya pasti. Di situ tuh saya lebih mikir kalau untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Oke, berarti memang betul-betul ada benteng tersendiri ya. Iya. Jadi kalau perbuatan yang tidak baik itu tiba-tiba kepikiran gitu ya. Oh, siap. Kayak ngerasa malas, habis itu takut. Habis itu Oke. enggak. Ya kan, ya kita kan punya hobi masing-masing kan. Saya Iya. juga anak band kan, terus sering ada acara kegiatan malam juga. Betul. Ya, semenjak itu saya ngerasa kok lebih baik ya. Gitu. Nah, akhirnya Sampailah penasaran dengan Islam, Iya. diskusi sama ustadz-ustadz, Iya. alhamdulillah. Tapi ustadznya juga enggak terpaku dengan mengatakan bahwa agamanya paling benar gitu ya, enggak ya. Kadang-kadang kan memang kita ifil juga ujung-ujungnya, agama kita kok disalah-salahkan gitu ya. Betul. Oke, sip. Lalu ini kan panjang nih diskusi sama ustadz pastinya kan? Iya. Dan panjang juga meyakinkan diri untuk masuk Islam itu pas mikirnya pasti dari A sampai Z lah, Iya. bukan plan A, plan B segala macam. Karena memang ini perjalanan hidup yang nanti kedepannya kita mau jalanin terus sampai akhirat gitu ya. Itu gimana bisa yang membuat abang tuh bisa seyakin ini akhirnya bersyahadat hari ini juga? Waktu saya setelah bertemu dengan kedua ustadz itu ya, waktu itu Ustadz siapa? Ustadz Abbas ya? Ustadz Abbas. Masih pandangan seperti ini. Coba Bang Krisna ucapkan syahadat, tapi sendirian ibaratnya, entah waktu di rumah atau apa. Kalau setelah ngucap itu rasanya itu tenang atau apa, berarti memang
jadi hidayah. Hidayah. Tapi kalau setelah mengucapkan itu kita rasanya kok risih atau gimana, Berarti bukan hidayah. nggak perlu lama sih. Kemarin pas saya habis dari sini, waktu hari itu tuh kan mau perjalanan ke Polda nih, mau pulang ke Polda, di motor itu langsung saya ucapkan, nggak terasa. Oke. Akhirnya udah saya Sentuhan yakin. rohani ya. Tapi saya harus ketemu dulu dengan orang tua kan, orang tua. Ya, setidaknya saya sebelumnya udah pernah hubungin mereka, udah pernah telepon. Saya ungkapkan bahwa saya ingin masuk Islam. Gitu. Ya, memang saya dari bapak ya, dari bapak. Karena bapak saya dulu Muslim. Oh, Bapak Muslim. Dulu Muslim, dilahirkan dari keluarga Muslim. Oke. Terus beliau akhirnya pindah ke Katolik kan, terus nikah dengan ibu saya. Kalau ibu saya tuh keluarga besarnya Katolik. Oh, Ya. berarti Bapak mengalah nih? Atau gimana? Ya, nggak Mengalah? tahu saya apa ya yang iya. gitu. Yang pastinya abang Katolik ya? Iya, ininya? iya. Oke. Akhirnya saya bilang ke bapak, ya ke ibu juga, ke adik. Gimana sih kalau dari orang tua sih, ya konflik pasti ada kan, Ya, pasti. karena apa namanya, ya dari keluarga. Pasti ada guncangan lah di sana. Cuma yang namanya keyakinan sama saya rasa iman ya, Iman. itu urusan kita dengan Iya, betul. Allah. Itu dan tidak bisa ditoleransi Iya. lagi. Memang hubungan kita sama Allahnya langsung, Iya. sama Tuhan. itu akhirnya sampailah di sini sekarang. Oke. Berarti itu yang betul-betul meyakinkan ya. Iya. Memang terakhir dari Ustadz ya. Kalau syahadat dilafalkan, tenang hati, berarti hidayah. Iya. Kalau malah kacau, Wah, hidayah. iya betul. Oke, luar biasa. Tapi kalau ditanya secara spesifik, Ya. alasan kamu apa, saya sampai sekarang belum bisa jawab. Oh, belum bisa. Bukan itu belum bisa, nggak bisa. nggak tahu bisa. saya, nggak tahu apa. Ya memang hidayah nggak bisa dijelaskan ya. Intinya tenang aja hati kan. Iya. Oke. Insya Allah luar biasa. Tapi ada nggak sih kawan yang betul-betul jadi, kan biasa kalau kita tuh mau masuk agama Islam itu, Ya. karena kebetulan saya mualaf juga nih. Oh, iya, Saya iya, betul-betul cari teman diskusi nih. Oh, iya, Ah, iya, kira-kira abang punya teman diskusi nggak? Diskusi ada. Ada. Oh. Ada. Kebetulan satu kerjaan atau gimana? Dia satu apa ya? Ya sama-sama Polri juga. Polri juga. Terus kantor kami berbeda. Oke. Cuma sering ketemu karena kami suka ngeband sama-sama. Wih, anak band lupa ya. Tapi boleh lah ya. Iya. Boleh ya tampil nanti. Boleh. Acara kecil-kecilan gitu. Boleh. Untuk menghibur mualaf. Iya. Karena mualaf tertekan Pak. Butuh hiburan. Iya. Oke, lalu gimana? Ya itu saya yang pertama kali saya temuin ya Siap. dia itu kan. Noven namanya. Oh, iya. Itu ada dia. Oh iya, ada orang ya. Boleh spill ya? Ya dia yang pertama saya temuin kan. Oke. Sharing. Akhirnya saya diarahkan ke Ustadz Akbar dan Ustadz Abbas. Alhamdulillah ya. Memang kalau udah dapat hidayah itu lurus aja. Kemanapun kita ya arahnya ke situ ujung-ujungnya kan. Iya. Insya Allah. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Inilah kisah Bang Krisna. Tadi namanya Yohanes Dian Krisna ya? Yohanes Dian Krisna. Iya. Kok panggilan Krisna? Di kantor orang langsung panggilannya. Oh, kalau Krisna tuh lebih ini ya, lebih ke cewek biasanya. Ada susah kali itu. Susah ya. itu Kalau nyebutnya. Krisna kan, Ah. tapi emang udah Krisna beneran sih ini. Iya. Insya Allah teman-teman, inilah kisah Bang Krisna. Alhamdulillah beliau luar biasa, dapat hidayah. Memang betul-betul pencarian diri sendiri tanpa ada paksaan. Bahkan sampai sekarang pun belum tahu alasannya kenapa bisa masuk Islam. Karena memang betul-betul hidayah ya, tidak bisa dijelaskan. Yang penting tenang hatinya, mudah menerima ilmunya. Bahkan sampai saat ini, tadi sebelum masuk, belum syahadat saja abang udah salat apa tuh? Salat duha ya? Belum. Udah aja sih. Oh udah aja, sangkain tadi sholat. Udah Oke, aja. alhamdulillah ya teman-teman. Hanya itu yang dapat kita bagikan. Insya Allah mohon doanya untuk Bang Krisna, semoga istiqomah dan didoakan juga pekerjaannya lancar, jodohnya juga jodoh yang terbaik. Udah nikah? Amin. Pernah. Pernah nikah dan alhamdulillah insya Allah akan dapat calon yang
Amin. solehah lah pastinya. Amin. Alhamdulillah, amin amin. Baik, hanya itu cerita kita kali ini. Jangan lupa pantengin terus channel Cerita Saudara Seiman, dan semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya di rumah. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.